kira-kira pukul 5 sore, tiba-tiba terjadi gempa besar sekali waktu itu, 9 skala Richter. Kami berlari ke lantai 1 untuk keluar menyelamatkan diri, tapi ternyata kunci tidak ditemukan. Akhirnya kami bertiga hanya pasrah di belakang pintu. Lalu tiba-tiba dinding sebelah kiri, juga tiang beton di atas itu ya, itu jatuh. Menimpa suami saya yang berdiri di sebelah kiri, langsung meninggal dunia. Dinding sebelah kanan itu juga jatuh ya, menimpa anak perempuan saya yang sebelah kanan. Akhirnya semua bangunan itu runtuh, semuanya ambruk. Saya merasakan gelap waktu itu ya. Saya berusaha mau berdiri tidak bisa, mau bernafas pun susah ya. Jadi saya jatuh tertelungkup, terjepit di antara beton, jadi wajah saya ke tanah, ngepres gitu ya. Ada batu kecil kan, kemudian aku terpegang, mulai meraba-raba di waktu dengan pegang batu loh. Kan aku coba ketok itu tidak ada bunyi. Jadi saya kan jatuhnya tertelungkup, ada besi beton yang nancap di dada. Aku coba lagi ketok, bunyi. Ya bunyi kecil ya. Sambil saya ketok, sambil teriak, tolong. Puji Tuhan, om saya, dia dengar, dia bilang kamu masih hidup. Iya, saya tolong, saya bilang. Malam hari itu hujan lebat sekali, gempa susulan. Saya rasakan di bawah itu gempa. Sampai tengah malam saya belum ditemukan. Ternyata om saya bilang ya, tidak usah bantu lagi, dia bilang. Kalau saya ditemukan, itu sudah jadi mayat juga, mereka bilang. Dan disitulah di titik nol hidup saya ya. Sekiranya tidak ada yang bantu, akhirnya mati juga. Kemudian saya mulai doa lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan mujizat-Mu. Tengah malam itu dia kirim malaikat buat saya berupa seorang tukang becak. Lalu si tukang becak mulai turun, mulai mahat, mulai potong besi. Puji Tuhan, kurang lebih pukul 7 pagi saya bisa ditemukan. Besi yang nancap di dada, dengan susah payah saya cabut. Dan dengan susah payah mereka angkat dan segera dibawa ke rumah sakit umum. Keadaan saya waktu itu, kepala saya kiri kanan itu sudah bolong. Kaki kiri, tangan kiri juga sudah hancur remuk. Semua badan ini luka semuanya. Lalu mama bilang ke adik-adiknya, bagaimana kalau saya ini dibawa ke Singapura, saya geger otak, tidak ada darah, kalau dibiarkan meninggal. Akhirnya ya hari kedua saya sampai di Singapura. Setelah melewati masa kritis 2 minggu, saya ditempatkan di kamar rawat biasa, dipindahkan. Pagi-pagi dokter tulang datang dengan tim. Jadi kuman-kuman dan darah putih itu naik sampai ke bahu, pas sampai ke bahu langsung serang otak dan jantung. Apa guna pertahankan tangan di sini 2 minggu, akhirnya mati juga, dokter bilang. Keesokan harinya langsung saya tanda tangan surat amputasi dan segera diamputasi sebatas siku ke atas. Hampir 5 bulan di sana, di rumah sakit ya. Setiap minggu saya print, tagihannya itu mendekati 2 miliar. Saya nangis lagi sama Tuhan, Tuhan bagaimana cara mau bayar, tagihan sudah numpuk 2 miliar. Setiap hari saya doa sama Tuhan. 6 bulan kurang 2 hari, seorang teman saya yang sering datang jenguk saya. Saya bilang, kamu besok tolong lihatkan rekening saya di bank, saya bilang. Keesokan harinya dia ke bank, puji Tuhan. Tuhan sudah menyediakan di rekening saya uang 2 miliar, ada lebihnya lagi. Akhirnya bisa terbayar, sampai di Indonesia, harus rawat jalan lagi di rumah sakit Usada 4 bulan. Kepala saya bolong kiri kanan dan dada itu akhirnya bisa sembuh, tertutup, pulih lagi. Rambut saya bisa tumbuh dan akhirnya setelah kesehatan pulih saya bisa sekolah Alkitab di Semarang. Setelah pulang sekolah Alkitab, Tuhan memberikan pelayanan mulai dari Sabang Aceh sampai ke Papua. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dan sempurna di dalam hidup saya. Bukan buat saya saja, bagi kita juga semua ya, yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kita dan pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya.